Bana da git Endonezya'da oku falan diye. Udah. Güzeldi ya. Hah? Çok güzel. Hamam Müzesi ya. Museum WC. Saya sedang tinggal di Eskişehir. Sizce nasıl bir deal? Kamu bisa angkat batu ini nggak? Gak bisa sayang. Gak bisa. Seriusan nggak bisa? Bisa. Wih gila kuat banget kamu. Arkadaşlar, merhaba. Selamat datang lagi di vlog kita. Nah, di video kali ini aku pengen ngajak kalian keliling salah satu daerah khusus yang ada di kotaku ya, kota Eskişehir. Nah, daerah ini namanya Odunpazarı guys. Pasar kayu. Pasar kayu artinya ya. Dan di Odunpazarı ini nanti kita bakalan bawa kalian ke tempat-tempat yang menarik. Mungkin Eskişehir ini jarang banget terdengar di telinga kalian ya. Atau mungkin baru terdengar di telinga kalian karena nonton video ini. Semoga ada orang-orang yang habis video ini mau kesini. Iya benar-benar. Kalau misalnya kita lihat sejarah tempat ini guys, Odunpazarı ini, Odun itu artinya kayu ya, Pazar itu kan artinya pasar, pasar kayu. Nah jadi sebenarnya kenapa namanya Odunpazarı? Karena tempat ini tuh udah jadi tempat jualan kayu, kayu bakar ya, sejak zaman Utsmani dulu. Iya benar. Makanya namanya Odunpazarı gitu. Jadi orang-orang yang tinggal di Eskişehir ini yang pengen beli kayu bakar, mungkin buat masak atau buat menghangatkan rumah mereka, itu pasti datangnya ke sini, guys. Rumah-rumahnya di sini juga dari kayu kan? Iya sih. Semuanya otentik. Iya benar-benar, ini contohnya rumah yang di belakang kita. Ini kelihatannya kayak dari kayu gitu ya. Cuma mungkin Di dalamnya itu bukan kayu dari batu, tapi kelihatannya kayak kayu gitu. Ini museumnya semuanya kayu. Iya benar-benar. Ini berdasarkan searching aku di Google. Katanya sih daerah ini tuh udah dihuni sejak 1400 sebelum Masehi dan dihuni oleh bangsa Het ya guys. Wah, berarti ini Lama banget. lama itu. banget 1400 sebelum Masehi gitu. Kakekku belum lahir. Iya benar. Kakek kamu juga belum lahir. Pasti. Nah sekarang Odunpazarı ini udah jadi pusat budaya dan turistik yang ada di Eskişehir ini guys. Makanya kita pengen ngebawa kalian keliling-keliling di Odunpazarı ini ya guys. Kita lagi jalan, terus nemuin satu toko roti dan di depannya ini ada tulisan Bu Askeda Ekmek Ihtiyaç Sahiplerine Ücret Sisdir. Jadi ini kayak buat orang-orang yang mau sedekah roti ke orang lain, jadi bisa beli roti terus ditaruh di sana. Iya, Nanti orang-orang punya yang banyak uang, mereka kasih lebih banyak uang untuk mereka, jadi mereka bisa menggunakan untuk kasih rotinya gratis sama orang yang butuh. Iya, orang-orang yang butuh ya. Jadi ini namanya budaya Askeda Ekmek ya. Askıda ekmek. Ada makanan-makanan yang lain juga. Askıda ekmek, askıda simit, atau askıda yemek untuk mahasiswa universitas. Iya. Jadi Askeda itu maksudnya digantung gitu ya. Digantung. Makanan yang digantung. Kalau ada Askeda Ekmek, ada nggak ya Askeda para uang yang digantung? Enggak kayaknya, karena mereka menggunakan uangnya untuk beli roti. Iya. Jadi emang kayaknya orang-orang tuh lebih percaya ngasih barang langsung gitu daripada uang gitu kan. Kalau misalnya uang bisa dipakai buat yang nggak Untuk tahu beli gitu. rokok, untuk beli alkohol, kita nggak tahu mereka menghabiskan Iya. untuk apa. Askıda ekmek projesini tekrar günümüze taşıyoruz. Oke guys, kita sekarang mau lanjut ke salah satu museum yang terkenal di Odunpazarı ini. Namanya Ahşap Müzesi. Ahşap itu apa artinya? Kayu. Museum ya. Jadi museum kayu. Dan ini dia museumnya guys. Aku pengen ngajak kalian masuk ke dalam. Guys, aku nemuin karya orang Indonesia nih. Indonesia.
Jadi mereka mau ke Indonesia cuma buat makan seafood ya guys, karena di sini seafood harganya mahal banget. Siz karidesi çok mu seviyorsunuz abla? Yumurtasını bayılıyorum ve enoki mantarını çok merak ediyorum tadını. Gelsin rehberlik yapar mısın bize? Tabii. Neden olmaz? Ya burada enoki mantarı yok. Kalitesi çok pahalı. Salah ben şunu söyleyeyim. Ben Eskişehir'de yaşıyorum. Saya sedang tinggal di Eskişehir. Bir daha söyle. Saya sedang tinggal di Eskişehir. Sizce nasıl bir dil? Çok yumuşak ve sert değil mi? Mesela şimdi Kore dizilerini seyrediyorsun, çok sert sesleri falan çıkartıyorlar ya. Sizin şeyiniz çok yumuşak, Anladım. sert değil. Kayaknya orang-orang Turki akhir-akhir ini nih mulai tertarik gitu ya buat ke Indonesia gitu. Kayak Indonesia tuh mulai dikenal di sini. Dengan waktu. Mungkin karena ada banyak orang turis juga yang datang ke tahun ini. Bisa jadi, bisa Jadi orang-orang ya selalu lihat ini orang mana, ini orang Indonesia. Indonesia. Oh iya, mereka baru kenal dengan nama Benar-benar. negara itu. Banyak yang pernikahan silang Banyak juga. banget, Kayak banyak kita banget. pernikahan silang dong. Ya, jadi Indonesia mulai dikenal gitu. Wah, seneng banget sih aku. Semoga hubungan antara Indonesia Turki ini jadi lebih kuat dari zaman ke zaman gitu. Oke guys, sekarang di samping kita ini ada namanya Hamam Musesi ya. Museum WC. Kan itu kamar mandi. Iya, kamar mandi, sorry lupa. WC itu kan buat buang air ya. Iya ya, museum kamar mandi, pemandian Turki, museum pemandian Turki. Nah ini karena hamam ini, pemandian Turki ini punya sejarah dan kedudukan yang sangat penting kali ya di orang Turki. Iya, benar Menurut banget. orang Turki. Peki hamam sizin için önemli mi abi? Önemli. Önemli. Ama haftada bir sefer gitmedik mi biz dinlenemeyiz. Yani o suyu şifalı sudan dolayı. Yani insanın sağlık açısından hamam bizim için önemli. Eskişehir bir de sıcak sularıyla meşhurdur. Hamamlarıyla meşhurdur. Bahkan di zaman Ottoman semua sultan-sultannya mungkin setiap hari, setiap 2 kali. Dua kali sehari Iya, mereka ke hamam untuk bersihin. Karena orang Turki sangat memperhatikan untuk jadi bersih kebersihannya banget. ya. Sebenarnya aku udah pernah masuk ya ke dalam museum ini. Sayangnya di dalam ini dilarang buat video. Jadi kita bakalan ngejelasin tentang budaya pemandian Turki ini di sini aja ya guys. Kamu pernah dengar ada gelin hamam? Bu? Kalau ada pengantin perempuan yang baru mau menikah, Hah? orang mertuanya akan membawa dia ke hamam untuk lihat semua badannya bersih, ada gak masalah, ada gak ada apapun kayak gitu. Semua cewek-cewek, adik-adiknya semuanya akan Ikut ikut. semua sekeluarga gitu ya? Mereka kayak pesta di dalam, tapi ini semuanya untuk cewek. Ini kayak Calon pengantin pesta. gitu ya, buat calon ini istrinya. kayak pesta di dalam, mereka makan, mereka bersihin. Piknik di dalam pemandian Turki. Gimana rasanya tuh? Nggak tahu, ayo kita coba. Yang paling penting di dalam hamam itu apa? Kamu tahu? Apa? Kese. Kese itu apa? Kese ini kayak kain yang kita menggunakan untuk bersihin semua badannya, tapi itu keras banget. Nah, kainnya. kayak spons mandi gitu ya? Lebih keras daripada itu. Jadi sampai kulitnya keluar semua. Oh gitu, kulitnya. sampai daki-dakinya keluar gitu ya, Daki-dakinya. bakteri-bakterinya. Iya, ada beberapa orang yang khusus untuk itu berada di dalam. Mereka nunggu sampai iya, orangnya iya, datang, kita bayar, Iya. kita baring, mereka langsung gitu. Wah, jadi profesinya menggosok daki orang lain sampai bersih gitu ya, sampai kinclong gitu tubuh Ada orang. beberapa orang yang bilang, aku sebelum masuk aku hitam, Iya. setelah masuk aku putih. Jadi putih, iya. Nah, mungkin dulu nih profesi menggosok daki orang nih jadi profesi menjanjikan kali ya, karena dari dulu Panas. emang iya, orang-orang kan dulu mungkin lebih banyak gitu ya yang pergi ke hamam dibanding yang sekarang gitu. Ya sekarang masih ada, tapi Sekarang masih jarang ada. banget. Kalau sebelumnya kamu juga benar gak ada air panas di rumah, jadi kalau mereka mau lebih bersihin badannya, mungkin Iya. ada acara-acara penting, pernikahan kayak gitu, mereka langsung ke hamam. Iya, dulu mungkin waktu zaman Utsmani kan mungkin sebelum listrik itu masuk ke dalam rumah-rumah itu mungkin mereka buat air panasnya di atas tungku api gitu ya, tungku api, dan mungkin itu bisa takes time gitu ya. Kalau sekarang mungkin orang-orang yang mau mandi air hangat ya bisa di rumah masing-masing gitu. Dan kalau misalnya aku baca di internet itu katanya budaya hamam ini bukan cuma buat calon pengantin ceweknya gitu ya. Iya, ada banyak acara. Ada banyak acara-acara gitu aku lihat, misalnya nih anak yang mau disunat.
Benar banget, di hammam ini pestanya. Pestanya di hammam gitu. Terus buat bayi yang baru lahir, katanya 40 hari itu nggak boleh keluar dari rumah. Benar. Terus setelah 40 hari itu tempat pertama yang mereka bawa hammam ini katanya. Iya, langsung Jadi biar hammam itu benar. biar sehat gitu katanya ya. Zaman dulu ini benar di dalam budaya kita, tapi sekarang nggak ada budaya kayak gini. Iya, iya. Sekarang mereka tidak lakukan kayak gini. BTW ini Eskişehir ini juga terkenal karena hammamnya ya guys ya. Jadi buat kalian yang pengen datang ke Eskişehir jangan lupa nyobain hammamnya nih. Tempat pemandian Turki yang ada di Eskişehir ini. Aku lihat harganya di pusat kota ini sekali masuk itu sekitar 70 lira ya. Sekitar 60 ribuan, 50 ribuan lah gitu sekali mandi. Nggak tahu, aku terakhir kali ke hammam mungkin aku masih di SMP, kita bayar 10 lira atau kayak 10 gitu. lira? Karena aku masih di SMP waktu itu. Oh, murah banget. Tapi dengan kurs yang itu mungkin harganya juga sama kayak yang sekarang itu 40 ribuan ya. Iya, benar banget. 40 ribu rupiah sekali masuk Itu gitu. trauma pertama aku. Kenapa emang ya? Karena di SMP ini di daerah Fatih, jadi itu Istanbul. lokal banget. Ini kayak orang-orangnya juga lokal banget. Aku langsung masuk, langsung lihat ada banyak ibu-ibu yang nggak pakai baju. Trauma pertama guys itu. Sejak waktu itu aku gak pernah masuk hammam lagi. Oh iya. Terkadang kamu berarti SMP dong? Di SMP iya. SMP. Aku masuk banyak ibu-ibu yang nggak pakai baju. Ada beberapa yang ada di tengah baring, ada orang yang kese. Oh, gosok-gosok daki gitu ya. Itu serem banget untuk anak-anak. Jangan. Ya Allah, emang kamu sakit. Dingin. Nah, di Odun Pazar ini juga ada masjid tua guys. Namanya Masjid Kurşunlu Cami. Kurşunlu Cami, saya bilang. Masjid ini dibangun tahun 1517 Masehi loh guys. Wah, Lama banget itu. udah 500 tahunan gitu. Wah, Masih kuat. masih kuat ya, masih berdiri. Pasti ada banyak gempa, pasti ada banyak yang salju. Iya, benar-benar. Di sini itu dingin kan? Di sini dingin banget. Eskişehir tuh lebih dingin daripada Istanbul BTW. Nah, dengar-dengar ya, katanya bangunan-bangunan tua itu kuat karena bahan materialnya itu bukan pakai semen sayang. Mereka pakai apa? Pakai telur bulung kalkun. Oh iya, aku pernah dengar Iya itu. kan? Pernah dengar. Nah, mungkin masjid ini juga dibangun pakai telur bulung kalkun gitu ya, bukan pakai semen gitu. Jadi kuat gitu. Nah, ini ada fakta uniknya nih guys. Masjid ini namanya Kurşunlu Cami karena katanya sih kubahnya pakai timah ya. Kurşun itu apa artinya? Kurşun artinya timah. Timah kan, Jami itu masjid. Jadi masjid bertimah gitu. Maksudnya masjid yang kubahnya ini pakai timah gitu. Nah, terus kalau misalnya kita lihat guys, di sekeliling bangunan masjid ini ada bangunan yang mengelilingi masjidnya. Ini dulu dipakai buat tuh misalnya kayak belajar agama, belajar yang lain gitu. Bahkan dulu di sekitar masjid itu ada namanya tempat penampungan untuk orang-orang yang lagi bermusafir gitu dan gak punya tempat buat nginep, ya mereka nginepnya di sekitar masjid ini gitu. Ya, nama tempatnya dalam bahasa Turki külliye. Kuliah ya, mantep banget sih dulu sistem masjid itu. Jadi bukan cuma dipakai buat ibadah, tapi dipakai juga buat hal-hal bermanfaat yang lain gitu. Jadi masjid itu hidup ya guys ya. Kalau kalian pernah nonton acara World of Muslim di Muslim TV, aku pernah nyobain wudhu di sini dan sholat di masjid ini ya guys. Dingin. Sekarang di Eskişehir ini suhunya sekitar 7 derajat. Ini sebenarnya bisa dibilang lebih hangat dari hari-hari yang kemarin sih. Kemarin tuh lebih dingin guys, -1 gitu. Wah, sekarang alhamdulillah gak begitu dingin. Jadi kayaknya airnya juga insya Allah nggak begitu se-ekstrim yang kemarin-kemarin sih. Tapi ini tetap aja dingin guys. Dingin guys, sumpah dingin banget. Dingin. Tapi seger banget loh. Salah satu adab masuk masjid di Turki itu kita nggak boleh masuk tanpa pakai kaos kaki guys. Aneh ya, cuma mungkin karena ini udah ada turun-temurun gitu dari kakek-kakek mereka. Dan sampai sekarang tuh mereka ngeliat tuh kayak orang yang masuk masjid nginjek karpet tanpa pakai kaos kaki tuh kayak jorok gitu loh. Kita ikuti aja kebiasaan mereka ya guys. BTW,
Aku pernah guys buat program World of Muslim dan ngelewatin toko ini. Ada hal yang menarik ya guys. Ternyata salah satu penjaganya ini dia pengen banget ke Indonesia. Ini guys videonya. Ya babam da Endonezya'yı çok seven bir insan. Gerçekten mi? Evet. Ha, nereden bildi? Babam da yine böyle sosyal medyada hiç durmadan kendine arkadaş edinen bir insan olduğu için bir de böyle Arabistan'a falan gitmişti. Orada da yine Endonezyalı insanlarla tanışmıştı. Ha. Bana diyor git Endonezya'da oku falan diye. Turistik için Evet. güzel bir yer yani. Bakalım. Üstelik şey... Umarım gideriz. Doğru. Mesela sen denizi seversen ya da doğalları seversen Güzel bir yer. Ha? Çok güzel. Ayrıca bizde kış yok, sonbahar, ilkbahar yok. Evet. Hep her zaman yaz. Yeşillik. Çok Evet. severim yeşil alanları. Umarım bir gün giderim. İnşallah gidersin bence. Oke guys, sekarang kita lagi ada di Atlahan Çarşı yang ada di Odun Pazara ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini tuh ada banyak banget ya penjual souvenir. Ini satu bangunan ini atas bawah 2 lantai ini semuanya jualan souvenir khas Eskişehir. Iya benar banget. Iya. Semuanya spesial. Yang paling terkenal di Eskişehir. Batu Luletaş. Batu Luletaşı. Apa bedanya batu ini dengan yang lain? Katanya karena ringan, juga karena itu gampang dibentukin. Mereka menggunakan untuk semua aksesorisnya. Juga itu kuat. Jadi itu susah menemukan batu yang kuat, ringan, tapi bisa jadi bentuknya lebih gampang. Susah banget katanya. Ini kalau misalnya kita lihat, ini tuh bentuknya tuh bagus-bagus loh guys. Ini ada bentuk bunga, terus tuh lihat tuh ada bunga mawar. Ini tasbih-tasbih gelang-gelang gini, ini juga diukir kayak bentuk bunga mawar gitu. Bagus banget. Iya. Ini gelang ya, gelang bunga mawar gini. Wih, cantik-cantik guys. Nah, ini juga nih biasanya buat ngisep-ngisep tembakau gitu ya, buat ngerokok. Kebanyakan dibentuk kayak gini sih. Luletaş ini. Setiap kali aku lihat ada sesuatu indah atau cantik, aku mau bilang untuk teman-temanku, ini Iya. kenapa aku jadi miskin? Nggak apa-apa sayang, kan berbagi kebahagiaan. Sayang, cincin. Coba kamu pakai. Gila gede banget. Ih, gede banget. Pakein di tengah sayang. Oh ya, wah gede banget. Coba kamu tutup tangan kamu. Tapi kayaknya gak terlalu estetik ini apa? Ini langsung batu. Oh ini untuk perang. Iya, buat nonjok orang. Kalau misalnya kamu di jalan tiba-tiba didatangi sama orang jahat gitu Kita kan. pikir sama. Iya, langsung ayo sini ribut sama gua. Sayang, kamu bisa angkat batu ini nggak? Gak bisa sayang. Gak bisa. Seriusan nggak bisa? Bisa. Wih, gila kuat banget kamu. Ini ringan banget. Gak terlalu. Iya ya. Nah guys, jadi ini adalah salah satu contoh bukti bahwa batu Luletaş ini tuh ringan banget nih. Kalau misalnya batu asli, ini tuh nggak bakalan bisa kita angkat ya. Nih ya, aku angkat pakai satu tangan nih. Tuh, keangkat guys. Hati-hati, ngeri banget. Iya. Ada mbak-mbaknya di dalam, ibunya ngeliatin aku ntar. Ini orang asing datang mau ngancurin batu gua. Ganti rugi nanti kita. Katanya dia mau kasih ini untuk kamu taruh di dalam kulkas. Kalau kamu taruh di dalam kulkas itu akan absorb semua bau-baunya katanya. Mengisap semua bau-bau aneh dalam kulkas Iya, ya. benar. Oh, jadi aku dikasih hadiah mungkin karena aku dilihat orang asing kali di sini ya. Iya benar. Kita kasih YouTube kamu juga. Oh biar iya dia benar-benar. senang. Iya benar-benar. Teşekkür ederiz abla. Yayınlayacağımız hesabı da verebiliriz. Da yayınlanacak. Dingin. Tiba-tiba. Apa? Biar hangat tangannya maksudnya. Bukan salaman. Iya, di sini ada budayanya, kebiasaannya. Setiap kali kita masuk tempatnya di luar ada orang-orang kerja, selalu kita mengucapkan kolay Kolay gelsin. gelsin. Artinya semoga pekerjaan kalian jadi lebih mudah gitu ya. Ya, semoga Allah memudahkan itu. Ah, Ada orang yang main gitar, aku bilang kolay gelsin, dia senang banget. Buat kayak gini. Senang banget dia, aku juga senang.
Jadi emang di Turki tuh adatnya tuh kayak gitu ya, budayanya tuh kayak gitu, kebiasaan ya benar. Kalau misalnya ada yang lagi kerja gitu, kita bilang kolay gelsin. Dan itu sopan ya, ibaratnya kayak sopannya di versi sini tuh bilang kolay gelsin ke orang lain. Bahkan ada orang yang bersih mungkin jalan-jalan, kita gak kenal kan? Kita langsung bilang kolay gelsin, mereka senang. Iya benar-benar. Gak apa-apa, aku mau pegang ini, tapi aku takut. Tapi mau pegang, tapi takut. Mau pegang, tapi takut dikit. Kenapa ibu banget kamu? Salah satu kuliner yang terkenal dari Eskişehir ini namanya met helvası ya. Met helvası enak banget. Enak banget, mirip-mirip kayak rambut nenek, cuma dia lebih enak lagi sih yang aku rasain. Disclaimer, ini video direkam sebelum bulan Ramadan, jadi kita sekarang belum puasa ya guys ya. Kebetulan ini lagi jalan, ngeliat di depan kita ini ada toko yang jualan met helvası ya. Yang paling tua tokonya. Yang paling tua katanya sih. Coba kita masuk, terus kita lihat yang bisa kita cobain ya guys. Sebelum lagi. Yine ağzınız tatlansın, atın ağzınıza biliyorsunuz da. Buyurun. Teşekkür ederiz abi. Afiyet olsun kızım. Kita dikasih coba sama bapaknya ya. Ini namanya met helvasınya. Baik banget, setiap kali kita datang ke sini dia kasih banyak makanan. Ya, kita langganan di sini dan setiap kali aku mau ke Istanbul, biasanya aku ngasih oleh-oleh buat orang tuanya Buse, helva dari sini. Iya, mereka juga suka banget. Suka ya? Suka banget dari sini. Bismillah. Setiap kali enak banget. Enak banget, manis, lembut di mulut. Enak banget. Pas digigit tuh ya ada lapisan-lapisan helvanya gitu, kayak rambut nenek sih kurang lebih. Cuma dia lebih enak gitu, lebih padat, lebih soft, lebih mantap lah. Rambut nenek di Indonesia juga, di Turki juga ada. Ada ya? Ada. Oh iya bener. Kamu suka Pişmaniye. kan? Pişmaniye benar. Pişmaniye sayang. Jadi karena kita udah nyobain semua helva-helva yang ada di sini, kita memutuskan untuk beli ini. Sama satu lagi ini namanya Nuga helvası ya. Helvası namanya. Teşekkür ederiz abi. Teşekkür ederiz. Baik banget ya Wah, orangnya. kita ditraktir minum teh ya sama bapaknya. Iya. Masya Allah baik banget sih. Oke guys, karena di luar ini hujan dan sebenarnya kita pengen makan di luar sih biar bisa nikmatin view dari Odun Pazar ini. Tapi sayangnya di luar ini lagi hujan gerimis gitu. Kita basah. Jadi kalau misalnya makan sambil gerimis-gerimis gitu kan jadi kayak makan Rasanya lebih asin. helva basah gitu. Basahnya tapi gara-gara air hujan, bukan Helva gara-gara asin. bukan gara-gara air air susu atau air yang manis-manis gitu kan. Jadi pertama kita cobain yang mana sayang? Yang nuga, Nuga. aku penasaran banget. Ini panjang banget guys. Satu telapak tangan sih. Di luarnya ini ada wafernya ya. Kalau kita lihat terus dalam sini ada kacang-kacangnya gitu. Ini kacang apa ya? Ya, Kacang ini ya. Walnut. Teşekkür ederiz abi. Teşekkürler abi. Dur. Dökmeyelim. Aku suka banget datang ke sini setiap Iya. kali datang kenyang. Langganan. Minum teh. Wadidaw. Kita coba potek. Ini soft banget. Soft banget tuh lihat tuh. Sayang. Soft kan? Aku. Ih, Ya kan? kelihatannya enak banget, aku suka. Kita cobain ya. Disclaimer ini sebelum Ramadan ya guys ya. Jadi sekarang kita lagi nggak puasa. Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Soft banget di mulut. Enak banget. Suka banget ini. Ih enak banget loh ya Allah. Biasanya kalau makan helva itu soft, cuma dia agak-agak keras sedikit gitu. Iya, kamu harus cium. Kalau ini enggak. Langsung Ini hilang di mulut. ini begitu digigit, ini langsung kayak melting gitu loh. Iya, itu hilang di Tuh, dalam wah. mulut, enak banget. Aku yang lanjut, kamu yang jangan makan. Ini enak banget. Perpaduan sama kacang walnutnya juga cocok banget gitu loh. Kamu bisa ngabisin satu ini? Seriusan? Bisa. Mungkin kalau orang Indonesia nyoba ini kayaknya bakalan dibagi buat 3 orang sih. Aku mungkin beli 2, selesai santri boleh. Kalau mau dibilang mirip kayak kue, bukan kayak kue ya. Bukan kayak kue bolu gitu. Apa ya miripnya ya? Coba kita lihat ya, helva itu bahannya dari apa? Kalau kita temuin ya di salah satu website Turki, resepnya nih, gula, air sabun. Air sabun. Ini menurut translate air sabun sih, tapi nggak mungkin dong air sabun. Nggak mungkin itu. Gak mungkin sayang air sabun. Mungkin kayak ekstrak ini ya, ekstrak bunga, ekstrak tanaman gitu kayak gini-gini nih. Jadi dia Buat lebih ringan. jadi lebih ringan, lebih padat dan lebih soft gitu ya.
pakai minum teh ini jadi balance ya rasanya. Manis, pahit, balance gitu. Oke, sekarang kita cobain Helva yang ini, yang kedua. Bismillah. Totally beda banget. Beda banget. Kita makan. Ini agak keras, tapi ini tetap enak sih menurutku. Enak, masih enak. Ini lebih manis. Ini lebih manis. Mungkin lebih ringan. Ini lebih ringan manisnya, tapi Karena lebih padat. Kacang. Iya benar-benar. Lihat guys, dalamnya ini ada kacangnya juga. Mantap banget sih. Habis makan kita rapihin ya guys ya. Harus tahu diri. Udah ditraktir teh. Sayang, kenapa ya habis makan Helva kamu kok jadi lebih cantik? Ya Allah. Oh mungkin kadar manisnya jadi nambah. Kan Helva manis. Kamu makan manis, jadi lebih manis. Jadi cowok-cowoknya gak boleh makan manis. Nanti jadi cantik. Coba nih. Oh. Oke guys, jadi itu dia ya jalan-jalan singkat kita hari ini di daerah Odunpazarı Eskişehir. Oke guys, semoga kalian bisa menikmati video ini. See you in the next video, and as always, görüşürüz.